Perkenalkan, nama saya Kadek Deva Pramana Putra. Nama saya Niluh Putu Putri Widiatnyani. Selanjutnya adalah apa itu pengertian dari hakikat belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian hakikat belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang sifatnya di luar diri peserta didik. Selanjutnya, masuk ke faktor internal. Faktor internal hakikat belajar ada dua, yaitu yang pertama faktor jasmania. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan belajar. Faktor jasmania tersebut ada dua macam, yaitu yang pertama kesehatan. Sehat berarti bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal yang sehat. Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Yang kedua ada cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai bagian tubuh atau badannya. Faktor internal hakikat belajar yang kedua yaitu faktor psikologis. Keadaan psikologis seseorang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Beberapa faktor psikologis yang utama yang mempengaruhi proses belajar yaitu yang pertama ada inteligensi. Inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua ada sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga ada bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang keempat ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan yang diminati. Yang kelima ada motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Faktor eksternal hakikat belajar ada tiga. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar peserta didik dalam menerima pengaruh dari keluarga. Faktor keluarga yang pertama yaitu cara orang tua mendidik. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Misalnya, mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mau tahu bagaimana tentang kemajuan belajar anaknya. Yang kedua ada relasi antar anggota keluarga. Demi kelancaran belajar dan keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman untuk menyukseskan belajar anak. Yang ketiga ada suasana rumah. Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Yang keempat ada keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Misalnya fasilitas belajar seperti meja, penerangan, alat-alat tulis, buku dan sebagainya akan terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu dan kebutuhan belajar anak kurang terpenuhi,
akibatnya akan mengganggu belajar anak. Yang kelima ada latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Maka perlu ditanamkan dalam diri anak kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mendorong semangat anak untuk belajar. Faktor eksternal hakikat belajar yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Hal ini faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam lingkungan sekolah. Jenis faktor sekolah yang pertama yaitu metode mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik. Misalnya guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas. Akibatnya peserta kurang senang terhadap pelajaran dan jadi malas untuk belajar. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan ini sebagian besar adalah penyajian bahan pelajaran agar peserta didik menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Yang ketiga, waktu sekolah. Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Memilih waktu sekolah yang tepat akan memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar. Yang keempat, yaitu metode belajar. Metode belajar yang digunakan apabila efektif dan tepat akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perlu memilih cara belajar yang tepat, efektif, dan cukup istirahat yang nantinya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu tugas rumah. Hendaknya seorang guru janganlah terlalu banyak memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Akibatnya siswa tidak mempunyai waktu luang untuk bermain. Pengertian faktor eksternal masyarakat. Faktor eksternal masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Pengaruh yang terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Kemudian, bagian faktor eksternal masyarakat mencangkup yaitu yang pertama, kegiatan peserta didik dalam masyarakat. Dalam mengikuti kegiatan masyarakat, hendaknya peserta didik dapat membagi waktu dan jangan sampai mengganggu belajarnya. Yang kedua, teman bergaul. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri peserta didik. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh terhadap diri siswa. Sebaliknya, teman bergaul yang jelek akan memberi dampak negatif pada diri siswa. Yang ketiga, bentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang kurang terpelajar akan memberi dampak jelek pada peserta didik. Sebaliknya, jika lingkungan masyarakat yang terpelajar, maka akan mendorong semangat anak untuk belajar lebih giat lagi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih.